Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan nilai resistor yang sama dengan sistem pemasangan secara seri dan paralel. Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus tutorialnya sampai habis. Di dalam dunia perbaikan elektronik, tak jarang kita menemukan sebuah resistor yang rusak, baik itu putus ataupun melar, atau berubah nilai resistansinya. Nah, jika suatu saat ketika kita mungkin tidak mempunyai nilai resistansi resistor yang sama, atau mungkin kebetulan stok resistor kita lagi habis, atau kita ingin mendapatkan nilai resistor yang kita inginkan, tapi tidak ada yang sesuai dengan standar nilai resistor pada umumnya, maka kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan nilai resistor yang kita inginkan tersebut dengan sistem cara pemasangan seri dan paralel. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar mengetahui bagaimana cara mendapatkan nilai resistansi resistor yang sama dengan cara rumus pemasangan resistor secara seri. Jadi seperti ini teman-teman rumusnya. R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Jadi contohnya adalah seperti ini. Jika kita ingin mendapatkan nilai resistor, kita umpamakan 20 ohm. Ini kita sudah punya resistor dengan nilai 10 ohm. Warnanya coklat hitam emas. Ini adalah nilai resistor 10 ohm. Jadi kita akan ukur dulu. Kita gunakan skala kali 1 ya. Nah, jarum tester sekarang bergerak di angka 10. Ini menandakan nilai resistornya ini adalah 10 ohm. Untuk mendapatkan nilai resistor ini menjadi 20 ohm, maka kita akan tambahkan sebuah resistor lagi yang nilainya sama, yaitu 10 ohm juga. Ini kita pasang secara seri. Yaitu bagaimana caranya? Jadi seperti ini. Kita tinggal satukan ujungnya satu dengan yang lainnya seperti ini. Nah, lalu kita akan ukur kembali di ujung yang tidak kita simpulkan ya. Ini yang kita simpulkan. Di ujungnya ini kita akan ukur. Nah, nilainya sekarang mendekati angka 20. Nah, jadi begitulah caranya untuk mendapatkan nilai yang kita inginkan, yang mungkin kita tidak punya spare partnya ya. Jadi kita bisa gunakan cara atau trik ini. Jadi jika dirumuskan seperti ini tadi, jadi R total adalah R1 ditambah R2 dan seterusnya. Jika dua buah resistor, maka untuk mendapatkan nilai 20 ohm, resistor yang digunakan untuk mendapatkan nilai 20 ohm adalah 10 ditambah 10. Seperti ini. Jadi dalam hal ini kita juga harus mengetahui nilai umum yang biasa digunakan oleh sebuah resistor, teman-teman. Jadi bukan hanya sembarang juga ya. Jadi nggak bisa kita buat 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Ini tidak bisa, karena pada umumnya resistor itu tidak ada nilainya yang 5 ohm. Yang ada hanya 5,1. Jadi kalau dikali 4 artinya 5,1 ditambah 5,1 sampai 4 kali, jadi nilainya adalah 20,4 ohm. Namun setidaknya
5,1 ohm ini kalau kita gabungkan secara seri nilainya menjadi 20,4. Itu setidaknya bisa kita gunakan alternatif jika kita tidak mempunyai resistor 10 ohm. Jadi kalau 10 ohm hanya 2 resistor, kita gabungkan secara seri. Jadi kalau 5,1 ohm itu ada 4 buah resistor yang kita hubungkan secara seri. Jadi untuk contoh selanjutnya kita akan mendapatkan nilai resistor 12K teman-teman, 12 kilo ohm ya. Jadi R totalnya nih sama dengan kita cari 12 kilo ohm. Jadi berapakah resistor yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai 12 kilo ohm? Lagi-lagi dalam hal ini kita harus mengetahui nilai standar untuk resistor teman-teman yang biasa digunakan pada umumnya. Jadi untuk mendapatkan nilai 12 kilo ohm ini yang kita butuhkan yaitu ada 3 buah resistor, yaitu nilainya 10 kilo ohm. Ini sama dengan tadi R1, kemudian R2 nya 1000 ohm atau 1 kilo ohm ya, 1 kilo ohm. Kemudian yang ketiga yaitu 1 kilo ohm. Jadi kalau kita total 10 kilo ohm ditambah 1 kilo ohm ditambah 1 kilo ohm sama dengan 12 kilo ohm. Jadi sampai di sini saya harapkan teman-teman semuanya bisa memahami. Jadi kuncinya untuk pemasangan secara seri maupun paralel, di sini kita harus mengetahui nilai standar umum sebuah resistor. Karena tidak bisa kita buat-buat saja nilainya, karena sudah ada ketentuannya dari pabrik ya teman-teman. Oke, cara yang kedua yaitu adalah cara pemasangan resistor secara paralel. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi saya akan beri contoh nanti bagaimana cara kita mendapatkan nilai resistor yang sama dengan sistem pemasangan paralel. Ini adalah rumusnya 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Contoh kasus seperti ini teman-teman. Di sini ada sebuah resistor yang digunakan pada sebuah receiver digital nih atau parabola. Ini adalah resistor 1 watt. Dia menggunakan resistor 5,1 ohm sebagai resistor fuse. Ini jadi digunakan sebagai fuse di rangkaiannya. Warnanya adalah hijau, kelihatan ya, hijau coklat emas. Jadi dalam hal ini jika kita tidak mempunyai nilai resistor yang sama, karena mungkin kita keadaan terdesak, kita bisa gunakan sistem cara pemasangan resistor secara paralel. Jadi caranya seperti ini. Ini kita langsung praktek aja ya. Rumusnya nanti saya beritahu cara penghitungannya. Ini jadi resistor 10 ohm, coklat hitam emas. Ini kita pasang secara paralel, yaitu seperti ini. Jadi ujungnya ketemu ujung seperti ini. Ini adalah sistem pemasangan secara paralel. Kalau ditulis
Seperti ini dia. Nah, seperti ini kalau sistem pemasangan secara paralel. Jadi kalau dua buah resistor jadi seperti ini ya. Jadi contoh nyatanya itu seperti ini. Kalau 3 ya kita tinggal nambahin aja jadi 3. Ini paralel. Jadi kalau yang seri tadi saya lupa tadi beri contoh gambarnya ya. Kalau pemasangan seri, jadi pemasangannya seperti ini. Ini kalau dua resistor, kalau 3 kita tinggal nambahin aja. Nah, ini ada 3 buah resistor yang digandeng secara seri atau dihubungkan secara seri. Ini tadi resistor yang dihubungkan atau digandengkan secara paralel. Jadi kita akan ukur. Ini tadi resistor 10 ohm yang kita hubungkan secara paralel. Ini nilainya kita akan ukur berapa hasilnya. Nah, perhatikan jarum testernya bergerak di angka 5 teman-teman. Ini menandakan nilainya sekarang sudah berubah menjadi 5 ohm. Dan wattnya juga berubah teman-teman ya. Ini karena dua buah resistor, wattnya setengah watt. Ini dihubungkan secara paralel. Jadi wattnya sekarang menjadi 1 watt. Setengah watt ditambah setengah watt jadi 1 watt. Untuk contoh berikutnya kita bisa tulis saja di sini. Nah, ini dia. Ini tadi yang 10 ohm. Sekarang kita akan gandengkan beberapa resistor. Ada 3 buah resistor yang kita gandengkan secara paralel. Ini contohnya ya. Per R total. Ini ada 3 buah resistor 20 ohm, 20 ohm, 40 ohm. Nah, seperti ini. Jadi nilainya berapakah? Jika 3 buah resistor yang nilainya 20 ohm, 20 ohm dan 40 ohm ini kita hubungkan secara paralel. Jadi hasilnya adalah bilangan yang bisa dibagi dengan 3 buah angka ini adalah 40. Jadi 40 dibagi 2, 2. 40 dibagi 20, 2. Dikali 1, 2. Jadi 2 per 40. Sini ini juga sama sebelahnya. 40 dibagi 22 dikali 1, 2. Kemudian 40 dibagi 41 dikali 1, 1. Jadi angka 40 ini adalah sebagai bilangan penyebut. Jadi kalau yang di atas ini karena penyebutnya belum sama, kita harus samakan teman-teman ya. Jadi kalau di sini kan 20, 40 ini penyebutnya belum sama, jadi kita samakan. Makanya kita beri penyebutnya itu nilai angka 40 supaya bisa kita samakan penyebutnya. Jadi kalau kurang mengerti juga ya boleh tanya nanti di kolom komentar ya. Jadi kita akan ukur jadi kita akan hitung ya, bukan ukur. 2, 2, 1. Jadi 5 per 40.
Ini R totalnya. Jadi 40 kali 1 40. Ini turun ke bawah 5 jadi ya 5 sama dengan 8. 40 dibagi 5 sama dengan 8 ohm. Jadi nilai resistor yang dipasang secara paralel 20, 20 dan 40 itu hasilnya adalah 8 ohm. Nah, seperti itu teman-teman. Saya harap kalian semua bisa memahaminya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Jika ada yang mungkin ada yang tidak paham, boleh kembali dengan tangan terbuka. Saya persilakan teman-teman semuanya bertanya di kolom komentar. Saya akan jawab semampu saya. Untuk itu, semoga saja bermanfaat tutorial kali ini. Dan sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.